Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nisa Ujana, tim 0116-3. Dan saya terima kasih kepada Bapak Aldi dan Pak Liga sebagai dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Elektronik Reaktor Modul yang Kecil Descending Scale dengan daya 160 MW berbahan bakar uranium dioksida dan thorium uranium 3 O2. Outline dari presentasi saya yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dan juga ilmu pengetahuannya teknologi juga semakin canggih. Di era ini hampir setiap manusia itu membutuhkan alat elektronik yang dimana mengakibatkan peningkatan permintaan elektristik. Yang seperti tercatat di tabel ini, ini adalah penjualan tenaga listrik PLN per sektor pelanggan di setiap tahun 2015 sampai 2019, yaitu adanya peningkatan pelanggan pada pada PLN sendiri. Lalu kemudian karena banyaknya peningkatan listrik juga karena di Indonesia sendiri juga banyak menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar fosil sendiri juga semakin lama juga semakin berkurang, maka butuh alternatif, yaitu dengan bangun PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ada permasalahan, yaitu dengan kita membangun PLTN, yaitu butuh biaya modal yang besar. Oleh karena itu, saya juga ada solusi, yaitu dengan membangun PLTN dengan modular daya kecil atau dengan ukuran yang lebih kecil, atau bisa disebut dengan SMR. Nah, SMR sendiri juga memiliki desain, yaitu salah satunya desain NuScale, yaitu yang sekarang diproduksi di Amerika Serikat. Dan tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, mendapatkan nilai faktor multiplikasi efektif atau KEF dengan variasi enrichment 1-20% pada NuScale untuk bahan bakar uranium dioksida dan thorium uranium 3 O2, dan menentukan hasil operasi dengan target optimum 2 tahun dengan variasi enrichment 1-20% pada NuScale untuk bahan bakar uranium dioksida dan thorium uranium 3 dioksida. Dan membandingkan kinerja aspek elektronik pada NuScale untuk bahan bakar uranium dioksida dan thorium uranium 3 O2. Tinjauan pustaka dari yang saya gunakan yaitu pertama ada reaksi nuklir. Reaksi nuklir ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi adalah pembelahan dari inti berat ke lebih ringan, kemudian ada reaksi fusi yaitu ada contohnya, ada di gambar yang di samping. Ada gambar di samping, yaitu contoh reaksi fisi di mana uranium 235 bergabung dengan neutron untuk membentuk perantara yang tidak stabil. Dengan cepat terpecah menjadi barium 144 dan krypton 89 ditambah 3 neutron pada proses fisi nuklir. Nah, pada proses fusi di mana deuterium dan tritium bergabung, lalu dan kemudian bergabung dengan membentuk helium plus neutron. Reaksi fisi juga akan nanti selanjutnya akan menjadi reaksi fisi berantai yang selanjutnya bisa menjadi akan bisa terjadi peluruhan atau bisa dari bahannya kemudian menjadi bahan reaksi fisi selanjutnya. Lalu ada SMR. Jadi penelitian saya ini menggunakan semua modular reaktor atau SMR atau modular daya kecil. Yaitu SMR sendiri memiliki keuntungan, yaitu solusi bagi demand for low carbon energy dan environmental sustainability, yaitu menjawab kebutuhan sumber energi low carbon seiring perhatian dan tuntutan semakin tinggi terhadap lingkungan. Juga solusi bagi kebutuhan
Overdriven electricity dan need for clean energy for remote location, yaitu menjawab kebutuhan pasar listrik yang beragam dari sisi kuantitas kebutuhan listrik maupun kondisi kesiapan infrastruktur. Juga sebagai solusi bagi tuntutan enhanced safety, yaitu dengan mempertahankan statusnya sebagai affordable electricity, yaitu menjawab tuntutan keselamatan yang semakin tinggi tanpa menambah kompleksitas sistem yang berujung pada harga yang meningkat. Dan ini adalah salah satu contoh dari desain SMR, yaitu ada Cat 25, yaitu yang berasal dari Argentina. Kemudian ada yang Smart, kemudian ada Fiber dari Rusia, kemudian ada HTR, yaitu dari China, Apple dari USA, dan Ruscal dari USA, yaitu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian, jadi Ruscal ini adalah termasuk dalam reaktor distribution water reactor atau PWR, yaitu memiliki karakteristik berpendingin air ringan atau H2O, juga bertindak sebagai moderator. Juga memerlukan tekanan operasi 15 MPa, juga memiliki daya termal reaktor sebesar 300 MW, juga menggunakan dua loop pendingin, loop primer digunakan pada reaktor dan loop sekunder pada turbin. Juga merupakan tipe reaktor paling banyak di dunia. Juga menggunakan bahan bakar uranium dioksida berupa pelet keramik atau mungkin dicampur bahan transium lain. Kekurangannya yaitu memerlukan pompa untuk menjaga tekanan pada loop primer sehingga air tetap berada pada fase cair. Kemudian ada dua loop pendingin sehingga terdapat dua proses sangat panas, kurang lebih efisiensinya akan berkurang. Kemudian ada prinsip kerja PWR. Jadi ada relasi fisiknya. Jadi di dalam PWR ini ada efisiensi dari bahan aktif sebagai bahan menghasilkan energi galon. Nah, energi hasil pembelahan elemen bakar ini memanaskan air menjadi uap bertekanan dan temperaturnya akan tinggi. Nah, energi pada aliran uap ini diteruskan ke turbin dan dikonversi menjadi energi mekanik dan kemudian menjadi energi listrik oleh generator turbin. Dan PWR ini menggunakan dua loop. Kemudian ada NuScale. NuScale itu memiliki keuntungan yaitu dasar rancangan PLTR ini didasarkan pada teknologi PWR. Jadi tadi kan NuScale bertipe PWR. Kemudian sistem pendinginnya didasarkan hanya pada konveksi alamiah dan tidak membutuhkan pompa untuk menggerakkan air pendingin seperti PWR konvensional. Dan pergantian bahan bakarnya disesuaikan dengan kondisi setiap unit PLTN dan tidak mempengaruhi operasi unit PLTN lainnya. Waktu konstruksinya juga lebih pendek dari PLTN konvensional, yaitu kurang dari 3 tahun. Kekurangannya yaitu jumlah unit PLTN-nya yang dapat dikembangkan hingga 12 unit dalam satu lokasi dan hanya mempunyai satu ruang kendali utama. Kemudian setiap mode PLTN membutuhkan infrastruktur transportasi yang mampu mengangkat beban berat. Kemudian industri nasional akan semakin kecil jika dibangun di Indonesia karena hampir semua modul-modul sudah dipabriki di negara pembuat. Ini adalah desain teras reaktor NuScale. Jadi di sini ada core, yaitu core sebagai indikator panasnya. Kemudian di sini juga ada RPV, yaitu RPV atau bejana tekan atau pressure vessel merupakan wadah tertutup yang digunakan untuk berbagai macam keperluan dan dibaca untuk keperluan di dunia industri. Tapi kalau di sini tuh RPV itu sebagai yang melingkupi terasnya ini. Kemudian ada reflektor, juga merupakan bagian dari teras reaktor yang berfungsi untuk memantulkan neutron kembali ke dalam teras reaktor agar terus jadi reaksi nuklir. Kemudian di sini ada barel. Barel itu merupakan tabung intinya core yang dimasukkan ke dalam bor untuk menangkap dan menyimpan core selama pengeboran. Kemudian ada bypass channel, yaitu mematikan volume pendingin dan struktur panasnya. Kemudian ada analisis neutronik, yaitu laju perubahan jumlah neutron sama dengan perubahan karena
Dan G, dikurangi perubahan karena absorpsi, ditambah sumber neutron dari visi, dikurangi neutron hilang karena hamburan, dan neutron masuk karena hamburan. Secara umum, analisis PLTA itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis metode dan analisis termodinamik. Dan ini adalah rumus dari analisis diatronik, yaitu membahas hal berkelanjutan pada reaksi berata yang terjadi di dalam teras reaktor. Jadi, analisis diatronik ini menggunakan persamaan difusi. Seperti di bawah ini. Kemudian ada aspek dioktrik. Ini salah satu aspek dioktrik, yaitu salah satunya adalah ada faktor butrifikasi efektif, yaitu KFF, yaitu KFF sama dengan NPN dibagi NaN ditambah NiN. Kemudian ada flux neutron, yaitu flux neutron, selanjutnya ada flux neutron. Jadi ada dia N dikali V. Kemudian ada densitas jumlah atom, yaitu jumlah atom persatuan volume dari suatu bahan, atau dapat dihitung dari persamaan yang ada di PPT, yaitu dengan N sama dengan N per V atau Rho N kali A dibagi M. Jadi M ini adalah berat atom atau molekul dan Na-nya ini adalah bilangan Avogadro, yaitu sebesar 6,023 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Dan NiPiNa itu kalau kita sudah menggunakan N-Striper. Jadi N-Striper itu yang omega I. Jadi metodologi penelitian dari penelitian saya yaitu pertama ada studi lantur, kemudian ada input FCNPE, kemudian ada penentukan N-Striper, kemudian ada penghitung densitas atom, lalu menginput data dari sistem atom di NPX, kemudian ada analisis hasil, kemudian ada pembuatan laporan. Dan rencana kegiatan saya yaitu yang pertama di bulan pertama kedua yaitu ada studi pertumbuhan, kemudian ada identifikasi dan perumusan masalah, kemudian ada input NCNPX, kemudian ada menentukan enrichment, kemudian di menentukan enzimen yaitu di bulan kedua sampai keempat, dan menghitung densitas atom sampai bulan kedua sampai keempat, kemudian menginput data densitas atom di NCNPX sampai bulan ke-6, kemudian analisis hasil dan pembuatan laporan juga sampai bulan ke-6. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.